Adik-adik, waktu baca di Efesus tentang perlengkapan senjata Allah, adik-adik bingung gak sih? Atau jangan-jangan malah belum tahu lagi. Kalau gitu aku bacain sekali lagi ya buat kita semua ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, adik-adik, aku mau bantu jelasin. Jadi yang namanya perlengkapan senjata Allah itu kan kalau kita misalkan pakai baju kan mulainya dari atas dulu nih. Jadi yang urutan paling atas itu adalah yang namanya ketopong keselamatan adik-adik. Ini nih ketopong keselamatan. Pakainya di mana? Pakainya itu di kepala dong pasti. Karena dia kepakainya di kepala, maka dia akan melindungi kepala kita gitu adik-adik. Lalu setelah itu kan kita turun nih ke bawah nih. Setelah ketopong keselamatan, ada yang namanya baju zirah keadilan. Ya kalau ini sih semua kayaknya udah pada tahu ya. Baju itu dipakainya di sini nih ya, baju gitu ya. Dan fungsi utamanya tujuannya adalah untuk melindungi anggota tubuh kita. Nah, ini namanya ikat pinggang kebenaran. Dipakainya di sini. Gunanya supaya baju kita rapi dan kenceng, nggak kendor. Kalau ini namanya perisai iman. Biasanya dipakai superhero supaya melindungi diri kalau ada musuh yang nyerang kita pakai senjata. Nah adik-adik, terus ada yang namanya kasut kerelaan ya adik-adik. Nah kasut kerelaan ini buat memberitakan Injil ya adik-adik. Nah kasut kerelaan ini tuh maksudnya sendal atau sepatu adik-adik buat melindungi kaki kita biar nggak kotor adik-adik. Lalu ada yang namanya pedang roh. Buat apa ya kira-kira pedang ini? Apa sih tujuannya sih? Nah kalau adik-adik lihat banyak orang yang bawa pedang nih adik-adik. Kira-kira mereka mau ngapain ya? Membuat pamer kah? Bukan ya adik-adik ya, mereka tuh buat berperang adik-adik biar bisa melawan musuh adik-adik. Nah seperti pedang roh adik-adik, biar bisa melindungi kita dari musuh-musuh, biar kita bisa berperang melawan musuh-musuh itu. Nah, berarti sekarang adik-adik udah tahu dong peralatan keselamatan Allah ada apa aja. Nah, berarti ada ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, kasut kerelaan, dan pedang roh. Nah, ini semua penting. Karena kalau kita nggak ada ini, berarti apa? Kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri, of course. Kan misalnya, kalau misalnya kita mau perang, masa kita nggak bawa peralatan? Ya sama aja ntar kita di padang fight dong. Ya udah dong, berarti kita perlu semuanya dong, lengkap dong, biar aman. Nah adik-adik tahu nggak sih kenapa di perlengkapan senjata Allah itu ada kata-kata seperti kebenaran, keadilan, iman, dan lain-lain? Ya karena perlengkapan senjata Allah itu nggak sama kayak senjata-senjata yang ada di film-film. Nah perlengkapan senjata Allah ini dipakai untuk melindungi kita dari serangan iblis. Kan tadi udah dibilang ya kalau senjata itu buat ngelindungin kita dari serangan musuh. Nah musuh kita tuh siapa? Siapa? Betul, iblis. Nah, iblis itu menyerang kita dengan cara seperti ngebujukin kita buat, udah nyontek aja biar nilai ulangannya bagus, terus mama papa senang. Atau kayak, udah gak apa-apa, bohong aja ke mama papa. Mereka gak bakal tahu kok. Ayo ngomong kasar itu bikin kita kelihatan keren loh. Nah yang kayak gitu-gitu adik-adik, dan kita bisa ngelawannya dengan pakai itu senjata perlengkapan Allah kayak kebenaran, keadilan, iman. Nih adik-adik, contoh ya, kalau misalkan iblis bujukin kita buat bohong.
Ya kita lawan aja adik-adik dengan senjata kebenaran. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengatakan kebenaran, hal yang jujur, kenyataan gitu loh adik-adik. Atau kalau misalkan iblis nyerang kita supaya kita jadi takut. Kita lawan aja dengan senjata iman. Kita ingat-ingat tuh firman Tuhan yang bilang bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik, gitu ya caranya menggunakan perlengkapan senjata Allah. Jadi kita nggak boleh pakai senjatanya separuh-separuh doang ya. Bener nih kayak kata Kaluk tadi, gak bakal aman. Contoh ya ketika adik-adik mungkin mikir gini, aku cuma mau pakai perisai iman aja, nggak usah ikat pinggang kebenaran. Itu tuh nanti kayak adik-adik mikir gini, aku udah percaya Yesus, aku bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan aku. Tapi ketika dihadapkan dengan hal yang bikin kamu kepepet, kita jadi takut. Gak apa-apa, bohong aja. Wah, itu namanya gak keprotek adik-adik, belum safe, belum aman. Iblis masih bisa nyerang. Serem kan? Nanti bisa-bisa nih adik-adik, ketika kita hari ini mikir nih, aku gak mau berbuat dosa lagi. Tapi besoknya berbuat dosa lagi. Atau ketika kita hari ini udah mikir nih, minggu ini aku ingat firman Tuhan, aku mau hidup benar. Tapi ketika misalkan minggu depan atau bulan depannya, udah gak ingat firman Tuhan lagi, kita balik lagi hidup berdosa. Walah adik-adik, capek banget gak sih adik-adik? Tiap hari kita harus nolak, gak mau, dan gak mau. Kita tuh dibujukin tiap hari adik-adik. Dibujukin kayak gini adik-adik. Mau gak ya berbuat yang gak benar? Mau gak ya berbuat yang hal-hal yang kurang baik? Mau gak ya kita berbuat hal-hal yang kurang ajar gitu? Tentu saja gak mau dong adik-adik. Kita harus tolak terus, gak mau dan gak mau. Tapi adik-adik, apakah iman kita tetap kuat adik-adik ketika kita dibujukin begitu terus? Nah adik-adik, tenangnya adik-adik ya. Tuhan udah kasih tahu caranya adik-adik. Nah apa ya itu adik-adik? Nah yaitu adalah perlengkapan senjata Allah yang pakai komplit. Nah, jadi kita sekarang tahu kan adik-adik kalau Allah selalu memberikan kita tuh perlengkapan senjatanya supaya kita bisa pakai setiap hari untuk melawan bujukan-bujukan iblis. God makes me strong. Sekali lagi ya ikutin Kak Hani ya. God makes me strong. Adik-adik mau kan jadi kuat? Kalau gitu yuk sama-sama Kak Hani kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami perlengkapan senjata Allah yang dapat kami pakai setiap hari. Karena kekuatan-Mu, kami dapat melawan setiap bujukan-bujukan dari iblis. Kami percaya Tuhan bersama-Mu kami menjadi anak yang baik, anak yang kuat, dan dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.